1. Sebelumnya aku Niki Sumaridani. Aku Naftahadla. Aku Kalista Rindi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai Urban Sufisme. Yang pertama ada pengertian Urban Sufisme. Sufisme pada dasarnya adalah ajaran dalam Islam yang berfokus pada pembersihan hati, pendalaman spiritual, dan usaha untuk mencapai kedekatan dengan Allah melalui zikir, muhasabah, serta pengendalian diri. Dalam perkembangannya di era modern, muncul fenomena baru yang disebut Urban Sufisme, yaitu praktik tasawuf yang berkembang di lingkungan masyarakat perkotaan. Urban Sufisme ini biasanya diikuti oleh kalangan kelas menengah seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan profesional yang merasakan langsung tekanan hidup kota. Mereka mencari ruang spiritual yang lebih tenang dan menenangkan tanpa harus terikat oleh aturan tarekat tertentu. Fenomena ini muncul karena masyarakat urban sering berada dalam situasi yang melelahkan secara mental, mulai dari stres akademik, tekanan pekerjaan, sampai kehilangan makna hidup akibat gaya hidup serba cepat dan materialistis. Secara historis, Sufisme sudah berkembang sejak era tabi'in dalam bentuk zuhud sederhana. Saat itu belum dikenal istilah sufi, tetapi praktiknya sudah dampak pada kelompok zuhad dan nusa yang fokus ibadah dan menjauhi dunia. Memasuki abad kedua Hijriah, istilah sufi mulai digunakan dan tokoh-tokoh awalnya bermunculan. Pada masa berikutnya, Sufisme berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks dengan munculnya istilah seperti fana, ittihad, dan mahabbah. Di abad-abad berikutnya, Sufisme semakin kokoh sebagai aliran spiritual, termasuk dengan hadirnya tarekat formal. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa Sufisme adalah tradisi yang dinamis dan terus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat. Karakteristik dalam konteks modern, Urban Sufisme memiliki karakteristik yang berbeda dengan Sufisme klasik. Praktiknya lebih fleksibel, tidak terikat bayat atau mursyid, dan media penyebarannya banyak memanfaatkan teknologi digital seperti YouTube, kajian online, podcast, atau media sosial. Majelis zikir di kota-kota besar sering diikuti oleh mahasiswa atau pekerja muda yang mencari ketenangan batin. Urban Sufisme juga dianggap lebih praktis karena fokus pada amalan ringan tetapi konsisten, seperti zikir harian, sholat malam, atau kajian tematik. Praktik seperti ini membuat tasawuf terasa lebih relevan dengan ritme kehidupan masyarakat perkotaan yang sibuk. Selanjutnya, analisis kritis posisi dan pengaruh. Dari sisi kritis jurnal yang kita ambil, di dalamnya menjelaskan bahwa Urban Sufisme sebenarnya menempati posisi penting sebagai jembatan antara tradisi keagamaan dan modernitas, di mana di dalamnya juga menjelaskan bahwa mampu menjembatani kelompok Islam tradisional dan modernis, bahkan mendukung perkembangan masyarakat sipil karena mendorong nilai toleransi dan reflektif. Namun sejumlah akademisi juga mengkritik fenomena ini. Ada yang menilai Urban Sufisme rawan menjadi ajang pencarian ketenangan di sesaat tanpa kedalaman spiritual. Sebagian lagi menilai pemahaman Sufisme menjadi kabur karena tidak adanya mursyid yang mengimbangi secara langsung. Meski demikian, sebagian peneliti menegaskan bahwa banyak komunitas urban tetap memiliki hubungan sangat spiritual dengan tradisi sufi klasik, sehingga Urban Sufisme tidak bisa dianggap sekedar tren modern. Kelebihan dan tantangan. Dari sisi kelebihan, Urban Sufisme memberikan akses spiritual yang jauh lebih mudah bagi masyarakat kota, termasuk mahasiswa. Amalan-amalan yang tidak berat, tetapi tetap membawa nilai-nilai inti tasawuf seperti keikhlasan, disiplin, ibadah, serta menyucikan jiwa. Urban Sufisme juga membantu banyak orang mengatasi tekanan psikolog dan mencari keseimbangan hidup. Akan tetapi, tantangan-tantangannya adalah resiko kedangkalan makna, pemahaman instan yang dipengaruhi media digital, dan kemungkinan menjadikan zikir sebagai aktivitas emosional serta tanpa pembentukan akhlak jangka panjang. Kaitan dengan akhlak tasawuf. Jika dikaitkan dengan akhlak tasawuf, Urban Sufisme tetap membawa esensi tasawuf untuk sendiri, yaitu memperbaiki kualitas hati dan perilaku. Walaupun bentuknya modern, inti ajaran seperti sabar, syukur, rendah hati, menjauhi sifat riya, dan menjaga kebersihan hati tetap menjadi tujuan utama. Bagi mahasiswa, fenomena ini bisa menjadi ruang refleksi untuk menyikapi tantangan hidup kampus, mulai dari burnout akibat akademi sampai kehilangan arah spiritual. Urban Sufisme mengajarkan bahwa kesibukan dunia modern tidak seharusnya membuat manusia meninggalkan hubungan dengan Allah.
Justru di tengah tekanan kehidupan, praktis spiritual menjadi cara untuk menentukan ketenangan, mengenali diri, serta membangun akhlak yang lebih baik. Ini salah satu studi kasus. Asjumardi Azra membagi sufisme yang berkembang di masyarakat menjadi 3 kategori, yakni student sufism, konvensional sufism, dan urban sufism. Kategori pertama adalah kelompok kajian tasawuf yang berlangsung dalam halaqah-halaqah di kalangan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Kategori yang kedua, konvensional sufis, merujuk pada kelompok atau organisasi tasawuf yang dikenal sebagai toriko yang berkembang di masyarakat. Adapun urban sufism adalah jenis perkumpulan tasawuf yang berkembang di daerah perkotaan yang berbeda dengan praktik tasawuf konvensional yang selama ini dikenal. Tren sufisme baru ini menarik karena umumnya tidak mengenal ikatan dengan sosok mursyid atau guru tasawuf dan tarekat tertentu, dan didominasi oleh kalangan terpelajar dan berkecukupan yang dekat dengan modernitas. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai urban sufisme dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bye guys.